Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kami dari kelompok MPSDM 2017 akan mendiskusikan soal-soal ujian akhir semester, yakni ada 3 soal. Nah, langsung saja kita akan memulainya dari soal yang pertama. Soalnya, situasi pandemi COVID-19 merupakan segala kebiasaan kegiatan bisnis, perilaku pegawai, manajemen, dan bahkan operasional bisnis perusahaan. Bagaimana strategi Anda sebagai seorang manajer SDM merespon permasalahan ini dan solusi apa yang dapat Anda tawarkan pada perusahaan hospitality yang Anda pegang agar kinerja pegawai tetap optimal dengan situasi work from home maupun work by shift. Mungkin ada yang menanggapi, silakan. Mungkin saya bisa menanggapi, Umar. Jika saya menjadi manajer di perusahaan hospitality, saya akan melakukan perampingan karyawan dengan cara mengurangi karyawan yang bersifat freelance. Seperti tidak membuka lowongan untuk casual dan melakukan perubahan jam kerja, mengurangi shift. Ini dilakukan untuk meminimalisir cost bagi perusahaan dan juga sebagai respon terhadap situasi yang terjadi sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Dalam menempuh langkah perubahan dalam perusahaan karena efek pandemi ini, saya akan menggunakan teori sistem model Lewin dengan menerapkan langkah-langkah berikut. 1. Unfreezing, yaitu proses penjelasan perubahan kepada individu yang akan terpengaruh oleh perubahan agar tetap memahami mengapa perubahan itu dilakukan. 2. The change itself, yaitu perubahan itu sendiri yang diimplementasikan atau dihilangkan. Dan yang ketiga, refreshing, yaitu proses penekanan dan mendukung perubahan sehingga menjadi bagian dari sistem. Jika saya menjadi hospitality manager, mungkin saya akan melakukan itu. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menanggapi? Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menanggapi, silakan. Atau mungkin sudah disepakati bahwasanya jawaban dari saudara Fadil itu sudah memuaskan. Langsung kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Gimana? Saya sangat setuju sama jawabannya Fadil tadi karena mencakup pembahasan yang ada di soal tadi. Mungkin yang lain? Ya, saya juga sepakat. Menurut saya kurang sedikit kompleks gitu ya. Oke, baik. Langsung mungkin saudara Rivaldo mau menambahkan, silakan. Bagaimana Rivaldo yang kompleks maksudnya? Tolong dijelaskan kepada teman-teman. Mungkin ada beberapa dari jawaban Mas Fadil yang menurut saya itu benar. Cuman di sini kita harus lebih meminimalisir karena adanya pandemi itu tersebut. Sudah? Yang saya lakukan, saya akan menjadwalkan seperti semisal kayak ada beberapa pegawai yang masuk, terus ada yang enggak, ya mungkin hampir sama dengan Mas Fadil, itu juga bisa
mengurangi dari kos pengeluaran dari sebuah perusahaan itu tersebut. Bisa mungkin ada ide. Bagaimana yang lain? Itu ada tambahan dari Saudara Rivaldo, mungkin ada tambahan yang lain atau dicukupkan? Saya. Ya, silakan Saudara Saya Febranza. sangat setuju dengan jawaban dari Saudara Fadil. Oke. Baik. Untuk Jadi Mas Hakim yang pengalaman di Garden Palace, mungkin ada ide-ide atau bagaimana Mas Hakim? Ada pemikiran? Sebentar. Kondusif ya di Garden Palace? Alhamdulillah kondusif. Tetapi pada saat awal masuk corona, untuk pengurangan karyawan semakin besar. Dikarenakan efek yang timbulkan dari COVID-19 dan kos yang terlalu tinggi. Jadi pada saat itu di Garden Palace orang-orang ada yang diliburkan. Jadi 1 minggu itu kerjanya ada yang tidak full, ada yang 3 hari kerja, 4 hari kerja. Kurangilah jam kerjanya. Terus habis itu kayak yang freelance itu nggak ada, dikurangi semuanya. Itu sih seperti. Tapi tidak sampai diadakan PHK massal kan? Kalau sampai sekarang masih ada kabar-kabar ya untuk PHK yang besar. Cuman keterlanjutan tentang PHK di Garden Palace saya kurang tahu. Soalnya yang saya masih di sana itu di PHK satu persatu orang. Banyak yang kena PHK juga. Tapi kabarnya dengar anak-anak magang dari SMK atau universitas gitu diberhentikan dulu ya? Diberhentikan dan tidak bisa ditentukan lagi untuk masuknya karena di Hotel Garden Palace pun sekarang lagi terserang dampak yang sangat serius tentang dari COVID-19. Oh gitu. Oke. mungkin sudah dicukupkan ya. Mungkin langsung kita lanjutkan saja ke pertanyaan yang kedua. Bisa saya bacakan? Oke. Pertanyaan yang nomor 2, best talent dibutuhkan agar kita mendapatkan basement in a right place bagi perusahaan kita supaya tetap sustain di masa pandemi COVID-19 ini. Buatlah suatu skema, kemudian simulasikan kegiatan rekrutmen selection hingga placement pada industri hospitality yang inovatif dengan kondisi WFH dan PSBB yang diterapkan di pemerintah. Mungkin saya luruskan terlebih dahulu karena kita ini forumnya FGD. Kita langsung saja bagaimana cara setiap orang kan berbeda caranya masing-masing. Nah, mungkin dari saudara-saudara ada pendapat rekrutmen selection hingga placement pada industri hospitality itu baiknya seperti apa? Mungkin langsung saja. Dari saudara Gandung mungkin. Oke, baik. Saya terima pertanyaannya tadi. Jawaban dari saya adalah agar tetap bisa mendapatkan best talent untuk perusahaan dan juga tidak melanggar aturan pemerintah dalam kondisi saat ini, saya akan melakukan skema merekrutmen mereka yang efektif dan tentu saja tidak melanggar aturan pemerintah yang diterapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Caranya yaitu saya akan melakukan lembaga kerjasama dengan universitas atau instansi pendidikan yang menjurus di bidang perhotelan untuk mendapatkan best talent.
Ini bertujuan untuk mempersingkat waktu dan membuat sistem seleksi jadi lebih efektif. Dan saya dengan cara daring melalui aplikasi Zoom dan aplikasi yang lain-lain. Sistem ini juga diterapkan atau dasar dan nilai dalam rekrutmen, yaitu yang pertama, keadilan sosial, yang kedua, efisiensi manajemen, yang ketiga, daya tanggap politik. Itu jawaban dari saya. Mungkin yang lain akan mau menambahkan. Saya masuk ya. Di sini mungkin recruitment selection hingga placement-nya cukup memuaskan. Namun di placement-nya itu mungkin ada sedikit kurang jelas. Saudara Dandung, mungkin bisa dijelaskan lagi placement-nya itu seperti apa? Atau mungkin dari saudara yang lain, placement-nya pernyataan dari saudara Dandung itu sudah memuaskan atau seperti apa? Kalau dari saya sendiri, placement-nya itu kurang memuaskan. Nah, mungkin dari saudara-saudara yang lain bisa. Mohon maaf, saudara Fadil, suaranya terlalu kecil. Halo. Nah, ya, monggo, saudara Fadil. Mungkin saya akan menanggapi maksud dari Dandung tadi ya. Mungkin maksudnya saudara Dandung ini ingin membuat sistem perekrutan yang lebih efektif dengan tidak banyak memakan waktu yang cukup lama ya. Dia merangkul lembaga-lembaga pendidikan yang berjurus ke bidang perhotelan tanpa menunjukkannya kepada umum. Jadi para pelamar-pelamar ini setidaknya mereka sudah tahu banyak gitu loh tentang dunia perhotelan. Mungkin begitu yang saya tangkap dari jawabannya Mas Dandung. Gimana saudara-saudara yang lain? Mungkin ada tambahan ataupun sanggahan dari pernyataan saudara Dandung dan saudara Fadil? Saya ingin menambahkan untuk mendapatkan best talent saat sistem rekrutmen ialah kita meminta wawancara langsung lewat aplikasi itu dan menanyakan bahwasannya dia pernah bekerja di mana, pengalaman bekerja berapa tahun, berapa lama, dan di bagian apa. Terus habis itu untuk mendapatkan pengalaman untuk wawancara tersebut kita menanyakan bahwasannya di sana dia pegawai kontrak apa pegawai tetap. Terus kenapa kok bisa gara-gara di PHK atau emang masa jabatan kontraknya habis. Itu sih kalau tambahan dari saya. Ya. Mungkin revitalisasi seperti ini tuh untuk mendapatkan best talent. Ya. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan sih sebenarnya lebih dahulu. Dalam penggunaan aplikasi Zoom, soal pegawai, apakah tidak merasa terugikan soal untuk membayar kuota biar dapat melakukan aplikasi Zoom tersebut? Saya masuk ya di sini ya. Terima kasih. Oke, saya boleh menambahkan di sini atau menyanggah. Sebenarnya Boleh. kalau masalah kuota dan sebagainya itu sudah tanggung jawab
oleh pegawainya masing-masing. Seperti itu. Karena mereka ingin melamar kerja. Beda lagi kalau kita sedang merapatkan seperti ini, membuat forum diskusi seperti ini dalam suatu perusahaan, itu seharusnya semuanya ditanggung oleh perusahaan itu. Karena itu untuk kesejahteraan bagi perusahaan itu sendiri. Jadi kalau untuk wawancara dan sebagainya itu urusan bahwa yang ingin kerja seperti itu. Karena Ya, saya setuju harus dengan ada perjuangan. Saya setuju dengan Umar. Seperti yang kita ketahui ya, kalau dia kan yang butuh pekerjaan. Jadi dia yang harus mencari cara kan. Pasti dia melakukan cara apapun. Seperti mencari tempat yang ada wifi-nya atau minta mungkin hotspot sama keluarga di rumah mungkin. Oh, sebentar. Yang saya maksud itu saya salah tanggap ya. Ini saya kira pas posisi dalam saya itu seorang pegawai di perusahaan tersebut. Oh, bukan Mas Rivaldo. Ini konteksnya bagaimana melakukan rekrutmen yang efektif di masa pandemi ini. Mungkin sudah jelas, Saudara Rivaldo. Oh, sudah jelas, sudah jelas. Saudara Febrianza sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, baik. Bisa kita simpulkan bahwasanya rekrutmen, selection hingga placement itu semua dalam masa pandemi WFH, PSBB itu semuanya harus diselenggarakan sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu bisa melalui online ataupun bisa dengan cara tatap muka, tapi harus melakukan social distancing seperti itu. Baik, langsung kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, beberapa perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan PHK pada karyawan dikarenakan tingginya kos yang mereka tanggung dibandingkan income yang mereka dapatkan. Beberapa memilih melakukan strategi shift bagi pegawai, beberapa memilih meliburkan karyawan dalam jangka waktu yang belum ditetapkan. Nah, Anda sebagai manajer, buatlah strategi win-win solution. Nah, di sini saya luruskan kembali, mungkin setiap satu dari saudara memberikan satu win-win solution. Bisa dimulai dari siapapun, monggo. Nanti setelah win-win solution-nya sudah semua, nanti kita simpulkan. Monggo. Ya, mungkin saya akan menjawab ya, Mas Umar. Di sini win solution itu dalam bahasa Indonesia itu disebut menang ya kan. Dalam suatu strategi komunikasi yang biasanya terjadi. Mungkin ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan untuk memperoleh solusi win ini, antara lain yang pertama mengetahui tujuan yang pertama. Apa yang ingin kita peroleh serta tujuan apa yang diinginkan oleh pihak lawan. Tujuan pihak lawan dapat Anda selidiki melalui pembicaraan dalam negosiasi. Yang kedua, pertukaran apa saja yang dapat Anda lakukan. Apakah masing-masing memiliki yang diinginkan oleh pihak lainnya? Mungkin yang lain bisa menambahkan. Maaf, Mas Rivaldo. Contoh dalam mengimplementasikannya itu bagaimana? Salah satu contohnya saja. Contoh dalam mengimplementasikannya. Mute lali. Halo?
sudah jelas. Halo, halo, tes. Mas Rivaldo. Rivaldo, unmute-nya, tolong. Contoh dalam diimplementasikan apa dulu ini Mas Fadil? Halo Rivaldo. Ya, sudah dengar Mas Fadil? Ya, sudah. Sudah dengar? Ini sudah. Ya. Ini apa dulu yang mau diimplementasikan? Menerapkan win-win solution itu tadi. Bagaimana cara penerapannya? Itu tadi. Iya. Cara yang pertama bisa dilakukan adalah dengan memberikan diskon atau nilai lebih dalam sebuah perusahaan kepada para tamu hotel untuk tiap reservasi kamar. Seperti memberikan harga yang sangat fantastis yang biasanya di hari biasa itu, dan itu sangat mustahil gitu untuk sebuah customer. Oh, jadi Anda ini melihat dengan adanya efek pandemi COVID-19 ini, dengan orang-orang yang minim melakukan keluar rumah atau pergi jauh, Anda melakukan promo untuk memancing mereka ke hotel Anda tersebut, begitu, untuk meningkatkan traffic penjualan kamar. Nah, itu Mas Fadil. Apalagi di posisi pandemi yang seperti ini, itu sangat sekali pengeluaran atau kerugian dari sebuah perusahaan yang biasanya mungkin kita bisa paling sedikit hari biasa bisa dapat 80 kamar, 100 kamar per harinya. Ini bisa-bisa kita turun jauh gitu karena kerugian tersebut. Makanya kita menjual selling dari mencari diskon-diskon tersebut agar menarik. Oke, saya paham Rivaldo. Dengar-dengar di Hotel Shangri-La juga melakukan promo gede-gedean ya, Mas Febriansyah? Ya, Mohon maaf, Saudara Fadil. Oh iya ya. Ya, saya maafkan. Mungkin ada lagi saran atau seperti Sebentar, solusi sebentar, Saudara Rivaldo. Saya ingin meluruskan. Oh ya, baik. Biarkan yang lain menjawab pertanyaan nomor 3 terlebih dahulu, baru nanti kita saling menyanggah. Biarkan salah satu-satu untuk memberikan win-win solusinya, baru kita yang menyanggah. Seperti itu. Siap, Ya, Mas Umar. monggo. Tadi Saudara Rivaldo sudah memberikan tanggapan mengenai persoalan nomor 3. Nah, langsung saja mungkin ada yang lain ingin menanggapi. Saya ingin menanggapi Mas Umar. Ya, monggo. Untuk menurut saya win-win solution untuk para hotel yaitu satu, saya akan melihat progres dari karyawan atau orang tersebut. Semisal dia cara kerjanya dia naik, saya tidak akan memberi PHK kepadanya, cuman saya akan mengurangi jam kerja untuk mengurangi kos perusahaan. Terus yang kedua, jika kemampuan kerjanya dia menurun atau stabil, kita akan memberikan libur untuk sementara waktu, dan kita akan menjamin bahwasannya kalau perusahaan itu tidak sekedar memberikan libur karena untuk memberi peringatan, karena
menurut saya kalaupun kita PHK itu kita harus kehilangan karyawan kita yang sudah lama bekerja untuk perusahaan kita. Jikalau kita ingin mencari pegawai baru atau orang baru, itu pun kita susah. Daripada kita mencari pegawai baru, mending kita mengambil pegawai yang lama saja. Terus yang ketiga, jika cara kerjanya masih begitu-begitu saja, kita akan PHK. Kita akan memperlakukan pemberhentian kerja, tetapi kita akan memberikan pesangon untuk karyawan tersebut yang kita telah PHK. Oke. Untuk menghargai bahwasannya dia pernah bekerja. Saya sangat setuju sekali sama jawabannya Mas Hakim. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin di sini saya cukupkan. Sebenarnya jawaban dari Mas Hakim, Mas Fadil, Mas Rivaldo untuk soal nomor 3 ini saya rasa sudah cukup. Mungkin bisa saya simpulkan bahwasannya win-win solution ini adalah harus saling memberikan yang namanya sebuah kemenangan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi perusahaan maupun bagi karyawan, seperti itu. Nah, namun jika karyawan tetap saja tidak bisa memberikan pengoptimalan pekerjaan, maka perusahaan juga memberikan tindakan yang tegas seperti PHK dan sebagainya. Mungkin sudah saya cukupkan untuk FGD kali ini. Sekian dari kelompok MSTM 2017. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.